Hai semuanya, jadi hari ini spesial nih. Kalau kemarin saya yang placenta stem cell dan hari ini saya nemenin istri saya placenta stem cell di sini tuh. Kan suami yang baik kan. Juga katanya bagus katanya, jadi ikut-ikutan nanti. Dan hari ini pecah rekor. Jadi kemarin tuh sebenarnya sudah pecah rekor di Semarang itu ada satu orang yang placenta stem cell itu 400 juta. Itu rekor baru di Athena sih. Tapi nggak tahu ya, hari ini pecah rekor 4 orang sekaligus placenta stem cell ya. Jadi ini luar biasa, bukan masalah banyaknya jumlahnya, tapi bisa membantu banyak orang. Jadi di sebelah ada yang pasien yang diabetes, ada pasien yang punya banyak masalah lah. Aku nggak bisa ceritain satu-satu, tapi mereka sangat terbantu dengan adanya placenta stem cell ini. Hari ini saya akan jelaskan sedikit, karena ini prosedur dari placenta stem cell. Jadi saya akan jelasin dikit tentang placenta stem cell. Jadi placenta stem cell, atau saya ngobongnya itu namanya sel punca atau pabrikan sel. Jadi adanya dalam tali pusat. Jadi dalam tali pusat itu pada waktu kita lahir itu tidak ada lagi namanya stem cell ya. Pada waktu kita lahir jadi sampai kita mati itu stem cellnya cuma ada itulah. Jadi kita manfaatkan cuma ada stem cell yang itu. Stem cell itu akan berkurang karena umur, karena sakit, karena tua ya. Makin lama makin turun dan makin hilang. Nah, sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu itu ada teknologi di mana kalau kita punya anak katanya tali pusatnya jangan dibuang ya pada waktu itu ya, karena bisa menyembuhkan dari banyak penyakit. Salah satunya kanker, tulang, sendi, degeneratif, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita punya tali pusat entah ada di mana ya Bu ya. Kalau misalnya bapak kita tahu mah disimpan. Ini kita kuburannya pun nggak tahu ada di mana. Dan juga kalau disimpan di bank itu harganya juga mahal ya, sampai 70 juta per tahun katanya. Dari mana uangnya? Nah, ini ada teknologi yang lebih canggih di mana ada placenta stem cell dikembangkan, diambil dari orang Indonesia, dikembangkan cari kromosom yang bagus, diambil stem cellnya, dikembangkan dan dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, fungsinya ada dua, anti aging luar dan dalam kalau saya ngomongnya. Anti aging yang di luar itu yang kelihatan, seperti misalnya pipinya turun, kerutan ya, itu yang kelihatan ya, matanya kabur itu yang kelihatan. Uban itu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu juga terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya adalah tulang, sendi, organ, hormon ya. Dulu kita waktu masih muda dulu mau belajar itu mudah banget mengingat, menghafal ya. Makin lama makin lambat ya, pelupa ya akhirnya ya. Hormonal juga. Kalau dulu menstruasinya bagus, hormonalnya bagus, makin lama makin berkurang ya. Dulu kita bangunnya dulu bisa bangun siang, makin lama kita makin tua bangunnya makin subuh ya, makin kelihatan ini. Dulu kita juga aktivitas banyak, nggak capek-capek. Sekarang mudah banget capek. Itu menandakan bahwa kita tuh ada aging di bagian dalam juga. Nah, stem cell ini akan memperbaikin kedua-duanya, anti-aging luar dan dalam tadi. Ya, saya sendiri sudah placenta stem cell sebelumnya, pertama di sini. Saya ngerasain hasilnya sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan setelah di stem cell. Yang saya rasain jadi lebih kayak fit, stamina-nya jadi lebih bagus, kayak gitu ya. Tetap sakit ya, tetap bisa sakit ya. Ibu jangan berpikir, ibu datang sini dikasih stem cell-nya Captain America atau Iron Man. Enggak, Bu ya. Jadi, ibu tetap bisa sakit ya. Jadi, ibu jangan keluar dari sini ya, ngelihat ya, ada penjahat, ibu stop ya berusaha ya. Jangan, Bu. Ibu tetap bisa mati juga, Bu ya. Atau ibu juga kalau misalnya kalau ada mobil, ibu jangan berusaha menghentikan truk ya. Ibu jangan berpikir ada truk nanti ibu berhentikan tangan satu kayak gitu punya. Saya sudah placenta stem cell kata dokternya bisa. Kayak gitu punya. Nggak bisa, Bu. Itu cuma terjadi dalam film. Tapi memang itu tidak bisa terjadi ya. Nah, itu juga begitu juga. Kalau Anda sakit ya, jangan berharap setelah di stem cell, tapi itu langsung sembuh ya. Jadi kalau misalnya ada sakit nih ya, sakit TBC atau sakit apa kayak gitu ya. Setelah di stem cell, kan aku setelah stem cell, aku bisa sembuh, aku kebal nih kayak gitu punya. Enggak, ya kita nggak kebal, tetap harus diobatin ya. Tapi lebih cepat peluang untuk sembuhnya ya. Jangan ibu keluar dari sini langsung dicabut asuransi. Aku cabut semua asuransi aku katanya. Kagak ada guna. Tetap ibu bisa mati ya, jangan lompat dari jurang, jangan lompat dari ini ya. Jangan diuji coba, Bu ya. Kayak kita ada stem cell itu macam, Bu. Ada dari tali pusat, ada dari embrionik, ada dari apel, ada dari biri-biri, ada dari lemak, ada banyak sih sebenarnya macam, Bu sebenarnya. Pertanyaannya, Dok, stem cell itu bermanfaat, bagus banget ya? Menurut penelitian, yes. Ya. Banyak banget yang terbantu dengan stem cell. Salah satunya ada Timothy Ray Brown, itu orangnya HIV/AIDS pertama kali. HIV/AIDS yang nggak bisa diobatin, ya, dia sembuh pertama kali karena di stem cell. Ya, itu baca aja, Bu. Jurnalnya ada beritanya juga. Orang pertama, ada 3 orang yang sudah sembuh di stem cell. Ya, tapi mahal, Bu. Mehong, Bu. Berapa kali memang stem cell-nya? Wah, itu coba baca deh. Berapa kali dia? 3 kali dia stem cell. Ada kemarin pasien saya juga, kanker paru stadium akhir.
ya kanker paru stadium akhir, dia di stem cell, kita nggak kasih, ya karena kita takut ya ada apa-apa nanti viral kalau di Indonesia, Bu ya. Jadi kita nggak mau kasih, tapi anaknya itu maksa karena anaknya dokter. Jadi dia maksa, tetap bapak aku di stem cell aja. Habis di stem cell, Bu, 6 bulan kemudian dia nelpon, Bu. Dia minta di stem cell lagi karena habis di stem cell ternyata kualitas hidupnya jadi lebih baik. Yang tadinya sesek aja kayak gitu, nggak bisa kemana-mana, bisa jalan, bisa aktivitas lah kayak gitu. Dia minta di stem cell lagi, setelah di stem cell 1 tahun kemudian meninggal, Bu. Meninggalnya tapi karena COVID. Ya bukan artinya nggak bisa meninggal, makanya saya bilang begitu, Bu. Bukan artinya nggak bisa. Itu Timothy Rayburn yang HIV/AIDS juga meninggal, Bu, sudah. Tapi meninggalnya bukan karena HIV. Nah, memang divonis sudah sembuh. Dan ada banyak penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes setelah diberikan plasenta stem cell ini jadi lebih membaik keadaannya, kualitas hidupnya jadi lebih baik. Itu yang paling penting sih. Jadi kayak organ-organ kita itu dibuat jadi lebih mudah. Tapi kalau ada yang ngomong stem cell itu berbahaya, yes. Karena stem cell tadi ada banyak macam. Salah satunya stem cell embryonik. Ini stem cell embryonik ini potensinya lebih gede daripada yang tali pusat, tapi juga bisa menyebabkan kanker. Stem cell nggak ada hasil. Yes, stem cell apel dengan stem cell biri-biri itu kagak ada hasil, Bu. Apalagi stem cell kalau diminum, itu kagak ada hasilnya sama sekali. Ya, gosipnya itu benar, tapi tergantung stem cell yang mana. Kalau stem cell lemak itu secara kualitas dan kuantitas jauh di bawah tali pusat. Dan kita menggunakan tali pusat. Oke? Ini kita pakai umbilical cord tali pusat ya, Bu ya. Ibu pakainya 70 tambah 40, 110 juta sel, Bu ya. Dalam keadaan steril, semuanya tidak ada bakteri, semuanya dalam keadaan baik, Bu ya. Oke? Nah, setelah saya ngerasain hasil dan manfaatnya, kini saya membawa istri saya. Oh, contoh suami teladan yang saya begitu istri. Iya katanya, kan dia kan pertama kali nyobain nih. Ibu nggak baca Bapak? Sudah nge-review. Ibu nggak sayang Bapak ya? Agak sombong, soalnya kalian mau istri. Cobain dulu. Salah satu nyobain dulu, katanya bagus, ya udah, jadi ikut deh. Tapi memang bagus, kayak gitu. memang bagus. Kalau nggak, saya nggak bawa istri saya. Ngapain bayarin istri saya kan? Karena kan bayarin cewek lain aja. Cewek lain aja. Jadi karena saya ngerasa manfaatnya bagus dan saya juga pengen awet muda bersama istri saya. Soalnya kalau cowok awet muda, ceweknya tua, nanti kawin lagi. Jadi istrinya juga dibuat muda gitu kan. Oh, dia mau kawin lagi. Enggak, ya. ampun. Kalau aku tuh ngerasain manfaat banget ya. Jadi tetap bisa capek, Bu. Tetap bisa sakit ya. Saya tetap bisa capek. Tapi capeknya next level, Bu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak aku tuh udah banget kecapean. Saya tuh dari dulu tahu banget potensi diri saya. Saya tuh cuma punya, kalau saya ngomong ya, saya tuh cuma punya otak. Saya nggak punya fisik. Karena mudah banget kecapean. Tapi setelah di stem cell, fisik saya tuh jauh lebih baik. Kadang kalau misalnya kita hangout sampai pagi, sampai jam 3 pagi, 4 pagi kerja ya kadang-kadang ya. Saya tuh morning person. Jam 6 pagi itu sudah bangun. Kalau sudah jam 6 pagi bangun, tidur 2 jam, itu 1 harian, itu blank pasti. Nggak kerja, jadi kayak nggak konsen untuk kerja. Setelah di placenta stem cell, itu beda banget. Jadi lebih berstamina, sampai jam 9 malam, itu masih bisa kerja. Gila kan? Keren banget. Dan tetap capek, tapi tidur, besoknya lagi sudah fit banget, kayak gitu. Dan tidur kita juga jadi lebih berkualitas ya. Ketika sakit, cepet banget untuk sembuhnya. Tapi kamu bukan Iron Man kan? Bukan. Jadi ini kan? Bukan. Meskipun dalam keluarga aku kan seperti superhero. Oke, kita akan kerjain ya. Oh, ini barang mahal banget, guys. Ini harus getar, guys, kalau. Oke, ini es batu. Kita kasih istri, kalau stem cell kita pakai. Daryl Sultan itu bukan cuma koleksi rumah, koleksi mobil ya. Daryl Sultan itu investasi untuk kesehatan. Rumah, mobil, banyak-banyak. Sakit-sakitan, mati. Direbutin anak, direbutin istri. Istri kawin lagi pula. Dan jadi janda kaya raya ya. Kamu bayangkan kalau saya mati coba. Istri saya pasti akan kaya-kaya. Soalnya suaminya kerja keras. Coba tanya dia. Mau nikah lagi nggak dia? Tergantung. Anjir. Nggak usah di stem cell, batal di stem cell, batal. Jadi soalnya kalau aku mati dia sehat dia mau kawin lagi katanya. Batal aja stem cell dia. Gimana ya, kalau hidup itu kan kita kan nggak pernah tahu. Padahal aku selalu ngomong loh dengan dia. Andai kata dia nggak ada lagi, aku bilang aku nggak akan kawin lagi. Sumpah aku bilang. Benar kan?
Sesetia itu loh aku dengar. Nggak kawin lagi tapi bukan berarti nggak ada pacar lagi kayak gitu. Ya kan aku ngomong nggak kawin, bener kan pokoknya nggak kawin lagi kan. Ibu ya Bukan berarti nggak ada perempuannya kan. Ya, tapi kan aku menghargai istriku kayak gitu. Aku akan menikah sekali seumur hidupku dan inilah wanita spesial yang kunikahi. Kalau yang kupacari nggak tahu. Bercanda. Oke, hari ini pasiennya mau foto dengan saya. Soalnya sebentar lagi saya nggak akan kenal ibu lagi loh. 3 bulan ke depan itu saya nggak kenal ibu. Ketemu, dok, katanya kan kayak gitu. Ya. So yang saya kemarin loh. Astaga, ibu. Saya kira ibu berapa belas tahun loh. Ini suaminya dikasih tahu nggak Bu Ibu plasenta stem cell? Saya pernah cerita sih. Oke, dikasih tahu Bu ya. Soalnya takutnya nanti ibu jauh lebih muda kan bapaknya terkejut kan. Iya, mana bapaknya lagi luar kota. Kirainnya siapa nanti kan? Inilah yang paling nggak sukanya ya kalau diinfus. Tuh kalau misalnya mau cantik tuh memang harus sakit-sakitan. Enggak juga. Sakit sedikit kan, tapi ya udah hasilnya tapi manfaatnya luar biasa. Mam, jadi lebih muda kan? Nih, lihat nih, jadi lebih muda kan? Udah siap? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Habis ditanam benang pakai dokter Khan tuh. Tuh bagi kalian semua ya yang pengen awet muda ya. Tadinya bener. Setiap ketemu dia orang panggil om katanya. Sekarang jadi lebih putih ya. Oh, kameramen juga manusia jadi. Saya kan sebenarnya punya banyak profesi, Bu. Bisa jadi dokter, bisa jadi pelawak saya, Bu. Berbahagialah, Bu, yang mendapatkan saya di rumah, Bu. Nih, bukti kita sayang istri ya. Ini stem cell, harganya satu siring ini harganya 100 juta. Ini 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Wow, murah banget. Saya kasih mana suami yang sayang banget dengan istri ini. 400 juta nih. Bisa beli mobil. Bapaknya pernah stem cell di tempat lain? Iya, di Oh, stem cell apa, Pak? pertama Lemaknya. Lari lemak. Oke. Berapa kali, Pak? Sudah 2 kali. 2 kali. Harganya berapa tuh, Pak? Pertama 150, yang kedua 200. Sama aja, Pak. Mendingan pakai tali pusat. Jadi menurut penelitian, stem cell dari tali pusat itu secara kualitas dan kuantitas itu lebih banyak daripada lemak. Bahkan stem cell dari lemak itu cuma 5%-nya, Pak, dari stem cell yang dari tali pusat. Karena kan dari bayi itu benar-benar fresh dan selnya itu bagus-bagus semua, Pak. Ini ada datanya ya. Data pun mengungkapkan jika sel punca bersumber dari tali pusat itu lebih bagus dibandingkan dari lemak dan darah. Ya, Pak ya. Jadi sebenarnya tali pusat itu kualitas dan kuantitas. Jadi secara jumlah dan kualitas jauh lebih baik. Oke, Pak. Berapa kali sudah sejak berapa tahun? 1 tahun? 2015 pertama, terus 5 tahun kemudian 2020 yang kedua. Oke, yang kedua. Ini yang 3 tahun baru masuk. Apa yang Bapak rasain? Yang pertama bagus, yang kedua kurang gitu lagi, ya makanya kita coba lagi. Dokter Richard punya yang benar-benar lebih bagus lah. Oke, mantap Pak. Kan tadi kita bilang kan stem cell itu kan habis kita lahir ke dunia, stem cell itu nggak bertambah. Jadi stem cell kita kan berkurang makin. Iya. Jadi kalau Bapak ngambil di tengah jalan, diambil stem cellnya ini. Dan diambil itu kan bukan semua tubuh, diambil dari lemaknya aja nih. Lemak diolah dan dimasukkan lagi ya. Sebenarnya stem cell itulah diolah, dimasukin lagi dalam tubuh kita. Cuma kayak barang itu diambil, cuma diketok, digedor aja ke dalam tubuh kita kayak gitu punya. Secara jumlah itu tidak bertambah signifikan. Kalau yang pertama saya bikin itu kan dia ada waktunya. Kalau kita rasa badan sudah mulai agak kita rasa tidak begitu enak atau itu bisa dikasih makan, namanya PRP. Kalau dokter punya di sini, dokter Richard punya Nggak ada Pak, obat makan.
Ya, itu dikasih makan selnya gitu. Oh, stem cell-nya? Iya. Oh, stem cell nggak bisa dimakan, Pak. Itu bohong, Pak. Iklan doang, Pak. Dikasih makan. Iya, dikasih makan. Dia bicaranya dikasih makan. Jadi dia ambil lagi darahnya. Hah? Itu darah ya, bukan lemak lagi. Dia ambil lagi. Jadi kalau PRP itu dari darah kita. Oh, kalau PRP itu bukan stem cell, Pak ya. Kalau PRP itu pakai growth factor, Pak. Jadi Bukan stem istilahnya cell itu. diambil dari darah kita, diproses. Iya, itu namanya Baru PRP. dikasih makan lagi. Betul, Iya, itu namanya PRP. PRP. PRP Ya. itu bukan stem cell ya. Apakah di sini boleh seperti itu? Ada, Pak, ada. PRP ada di sini, Pak. Maksudnya diwajibkan itu harus dikasih PRP lagi atau Enggak. tidak perlu? Enggak perlu, Pak. Itu disuntikkan dalam tubuh kita lagi. Iya, diinfus lagi masuk. Ngapain, Pak? Kan sesuatu ada dalam tubuh kita ya. Ngapain ya? Kecuali kalau misalnya kita ngambil lokal ya. Kalau misalnya saya ngambil darah Bapak, saya ambil PRP-nya ya. Terus saya suntikkan ke tempat dengkul misalnya. Atau saya masukkan ke scars misalnya. Atau saya masukkan ke rambut ya. Artinya saya itu sebenarnya ngambil growth factor Bapak. Terus saya bilang, ini fokus nih. Kerjain lutut aja nih. Lu jangan ngerjain yang lain nih. Karena dalam tubuh kita kan dia ngacak nih ngerjainnya nih. Ya kan kita kan nggak bisa perintah, ke otak, ke tangan, ke lu dengkul, nggak bisa kan. Ini saya kalau pengen merintah, caranya saya ambil, saya olah, terus saya masukin ke dengkul. Itu namanya saya maksa dia supaya kerjanya di dengkul doang. Maksa dia supaya kerjanya di bopeng doang. Maksa dia kerjain di rambut doang. Kalau saya masukin lagi ke dalam tubuh Bapak, diinfuse lagi, ya apa gunanya? Punya kita dimasukin dalam tubuh kita lagi. Sama kayak Bapak ngeluarin darah, terus Bapak telan darahnya. Atau Bapak ngeluarin darah Bapak, terus Bapak infus lagi darah Bapak masuk. Kira-kira ada manfaat nggak kayak gitu punya? Yang ada manfaat tuh kalau Bapak nambahin darah dari orang lain masuk sini. Bermanfaat. Kalau misalnya barang kita sendiri ya nggak bermanfaat lah itu. Tapi tadi ini sebelum kasih masuk, darah ini memang ada luka ini. Dia merah-merah ini. Setelah sudah masuk ini sudah agak enak ini. Oke. Sudah ada berubah sedikit. Oh, bukan karena stem cell-nya juga, Pak. Memang kalau selnya, saya biasanya ngerasakan gitu. Oke. Kalau saya biasa kalau luka-luka gini, dia akan merah sekali. Loh. Oke. Saya Oke. biasanya sudah 2 kali ya. Kalau Lebih cepat ya penyembuhan ya? Lebih cepat penyembuhannya. Oke. seperti itu. Mantap, Pak. Ada pertanyaan tali pusat siapa yang kita masuk? Bayi di Indonesia, Bayi ya? Pak. Bayi di Indonesia diambil dari kromosom yang bagus, dikembangbiakkan, tinggal dimasukkan dalam tubuh. Kalau stem cell itu tidak seperti darah dan tidak seperti organ, Pak. Jadi stem cell itu tidak mengenali kecocokan. Jadi kalau darah kan harus cocok golongan darah. Atau kalau misalnya kita transplant jantung harus ada kecocokan. Tapi kalau stem cell itu tidak perlu ada kecocokan. Oke, Pak ya? Paham. Oke.